Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Faturrahman M. Hum dan juga Dr. Imam Baihaqi M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan aliran linguistik. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Mega Ananda Pratiwi dengan NIM 240202002 dan juga rekan saya Iska Rahmawati dengan NIM 240202003 dan Siti Hajiza dengan NIM 240202030. Di sini kami akan membahas tentang aliran transformasional. Nah, berikut adalah definisi tentang aliran transformasional yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi aliran transformasional. Aliran transformasional ini dipelopori oleh Noam Chomsky yang merupakan reaksi dari paham strukturalisme. Konsep strukturalisme yang paling ditentang adalah konsep bahwa bahasa sebagai faktor kebiasaan atau habit. Tentang tata bahasa transformasional ini ditulis oleh Chomsky dalam bukunya yang berjudul Syntactic Structure pada 1957 yang kemudian diperkembangkan lagi dalam bukunya yang kedua berjudul Aspect of the Theory of Syntax pada tahun 1965. Secara umum, transformasi generatif merupakan proses atau kaidah perubahan dari struktur dalam menjadi struktur luar atau permukaannya, baik dalam menambah, mengurangi atau penghilangan, permutasi maupun pergantian. Teori transformasi generatif meninjau aspek bahasa berdasarkan sudut pandang bahasa itu sendiri, serta menelaah unsur-unsur dan fungsinya dalam bahasa yang diteliti. Beberapa ahli tata bahasa membuat batasan-batasan transformasi ada di bawah ini. Yang pertama yaitu menurut Keraf, transformasi adalah suatu proses merubah bentuk bahasa menjadi bentuk-bentuk lain, baik dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks, maupun dari bentuk kompleks ke bentuk yang sederhana. Yang kedua yaitu Samsuri. Ia berpendapat bahwa transformasi adalah proses atau hasil pengubahan sebuah struktur kebebasan atau struktur yang lain menurut kaidah tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Krija Laksana. Transformasi adalah kaidah untuk mengubah struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau mengatur kembali konstituen-konstituennya. Oke, itu tadi adalah pengertian atau penjelasan mengenai definisi aliran transformasional. Selanjutnya adalah profil Noam Chomsky yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, Noam Chomsky merupakan pelopor dari adanya aliran transformasional generatif. Ia lahir di Pennsylvania pada tanggal 7 Desember 1928. Pada tahun ini ia berumur 82 tahun. Ia menekuni 10 tahun di bidang konsultasi karir dan dia juga menerbitkan 2 buku yang berjudul Syntactic Structure pada tahun 1957 dan Aspect of the Theory of Syntax pada tahun 1965. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri aliran transformasional yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, adapun ciri-ciri transformasi generatif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan paham mentalistik. Aliran ini berpendapat bahwa proses berbahasa bukan sekadar proses rangsang tanggap semata-mata, akan tetapi justru menonjol sebagai proses kejiwaan. Aliran ini sangat erat dengan psikolinguistik. Proses berbahasa bukan sekedar proses fisik yang berupa bunyi sebagai hasil sumber getar yang diterima oleh alat auditoris, akan tetapi berupa proses kejiwaan di dalam diri peserta bicara. Oleh karena itu, aliran ini sangat erat kaitannya dengan subdisipliner psikolinguistik. Yang kedua yaitu bahasa merupakan innate. Kaum transformasi beranggapan penuh bahwa bahasa merupakan faktor innate atau warisan atau keturunan. Dalam hal ini, untuk membuktikan teorinya, Chomsky dengan bantuan rekannya membuktikan bahwa struktur otak manusia dengan otak
otak simpanse persis sama, kecuali satu simpul syaraf bicara yang pada struktur otak manusia tidak terdapat pada struktur otak simpanse. Itulah sebabnya simpanse tidak dapat berbicara seperti manusia, meskipun ia telah dilatih berkali-kali. Karena hal itu tidak disebabkan oleh kebiasaan, akan tapi harus ada faktor keturunan. Yang ketiga yaitu adanya bahasa terdiri atas lapis dan lapis permukaan. Teori transformasional memisahkan bahasa atas dua lapisan, yakni deep structure atau struktur dalam atau lapis batin, yaitu tempat terjadinya proses berbahasa yang sesungguhnya atau secara mentalistik, dan surface structure atau struktur luar atau struktur lahiriah, yaitu wujud lahiriah yang ditransformasikan dari lapis batin. Baik, untuk ciri-ciri selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang ciri-ciri selanjutnya yaitu ada unsur kompeten dan juga performance. Nah, untuk yang unsur kompetens itu berkaitan dengan pengetahuan bahasa dan juga kaidah-kaidahnya. Untuk selanjutnya, yaitu untuk unsur performance, itu berkaitan dengan keterampilan menggunakan bahasa dalam praktik nyata. Untuk ciri yang selanjutnya, yaitu mengenai analisis bahasa bertolak dari kalimat. Maksudnya adalah aliran ini beranggapan bahwa kalimat merupakan tataran gramatik yang tinggi. Dari kalimat analisisnya turun ke frasa dan kemudian dari frasa turun ke kata. Untuk ciri yang selanjutnya yaitu bahasa bersifat kreatif. Nah, ciri ini merupakan reaksi atas anggapan kaum struktural yang fanatik terhadap standar keumuman. Bagi kaum transformasional yang penting adalah kaidah. Walaupun suatu bentuk kata belum umum, asalkan pembentukannya sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka tidak ada halangan untuk mengakuinya sebagai bentuk gramatikal. Untuk ciri yang selanjutnya yaitu diagram pohon dan juga rumus. Nah, analisis dalam teori ini dimulai dari struktur kalimat, lalu turun ke frasa menjadi frasa benda atau frasa nomina, dan juga frasa kerja, kemudian dari frasa turun ke kata. Untuk ciri yang terakhir yaitu menggunakan aturan Chomsky. Nah, kalimat, frasa kata kerja, frasa kata benda, artikel definite, kata benda, kata kerja, keterangan waktu kata kerja, tambahan kata kerja. Baik, selanjutnya ada kelebihan aliran transformasional. Nah, kelebihan aliran transformasional sendiri itu ada proses berbahasa merupakan proses kejiwaan bukan fisik. Nah, secara tegas memisahkan pengetahuan kebahasaan dengan keterampilan bahasa atau linguistik kompeten dan linguistik performance. Nah, dapat membentuk konstruksi-konstruksi lain secara kreatif berdasarkan kaidah yang ada. Dengan membedakan kalimat inti dan transformasi telah dapat dipilih antara substansi dan juga perwujudan. Dapat juga menghasilkan kalimat yang tak terhingga banyaknya karena gramatiknya bersifat generatif. Selanjutnya yaitu kekurangan aliran transformasional. Yang pertama yaitu tidak mengakui eksistensi klausa sehingga tidak dapat memilah konsep klausa dan juga kalimat. Yang kedua, bahasa merupakan innate. Walaupun manusia memiliki innate untuk berbahasa, tetapi tanpa dibiasakan atau dilatih mustahil akan. Yang ketiga, yaitu setiap kebiasaan selalu dikembalikan kepada deep structure. Selanjutnya, ada contoh penerapan dari aliran transformasional yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, kemudian ada juga contoh penerapan dari aliran transformasional ini. Dalam aliran
struktural hanya ujaran saja yang termasuk dalam bahasa. Nah, ini melahirkan metode langsung dengan pendekatan oral. Analisis ini berdasarkan unsur langsung. Ada 4 model analisis unsur langsung. Salah satu unsur langsung adalah model NIDA, yaitu dapat dilihat yang contoh A, saya membuka pintu, itu dapat dianalisis sebagai saya itu subjek, membuka pintu itu sebagai predikat. Nah, predikat ini dapat dipecah menjadi membuka sebagai verba dan pintu sebagai objek. Struktur ini sederhananya S plus P plus O. Kemudian, contoh B, ibu membuat bolu itu hampir serupa dengan contoh A. Kemudian contoh C, saya menyampaikan pesan kepada adik, itu saya sebagai subjek menyampaikan pesan kepada adik itu sebagai predikat kompleks yang terdiri dari menyampaikan sebagai verba, pesan sebagai objek langsung, dan kepada adik itu sebagai objek tak langsung atau pelengkap preposisional keterangan tujuan. Nah, ini adalah contoh dengan struktur kalimat ditransitif. Kemudian, ada pula contoh penerapan di mana aliran ini membedakan antara kalimat inti dan kalimat transformasional. Kalimat inti adalah kalimat yang belum dikenai oleh kaidah transformasi dan mempunyai ciri-ciri lengkap, simple, aktif, itu sebagai ciri pokok, kemudian sebagai statement positif dan runtut merupakan ciri tambahan. Nah, dapat dilihat contoh pada kalimat saya membuka pintu. Saya membuka pintu ini memiliki komponen utama NP atau non-phrase dan VP atau verb phrase. NP atau non-phrase ini saya yang berfungsi sebagai subjek, sedangkan VP atau verb phrase itu adalah membuka pintu di sini sebagai predikat. Kemudian VP ini dapat dipecah menjadi verb membuka dan non-phrase pintu sebagai objek tak langsung. Nah, selain itu dapat juga menjadi berbagai kalimat seperti pintu dibuka oleh saya atau pintu saya buka ini sebagai bentuk pemasifan. Kemudian saya tidak membuka pintu ini sebagai bentuk pengingkaran. Kemudian bukalah pintu itu ini sebagai bentuk perintah. Kemudian siapa yang membuka pintu itu? Ini sebagai bentuk penanyaan. Kemudian buka pintu sebagai pelepasan. Kemudian pintu buka sebagai inversi. Baik, tadi adalah materi mengenai aliran transformasional yang sudah kami jelaskan dari definisi hingga contoh penerapan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah aliran linguistik transformasional yang dipelopori oleh Noam Chomsky menekankan bahwa bahasa bersifat mentalistik, kreatif, dan merupakan kemampuan bawaan manusia. Teori ini membedakan antara struktur batin dan juga struktur lahir, serta menggunakan aturan transformasi untuk menjelaskan perubahan kalimat. Nah, ciri utama aliran ini mencakup pembedaan antara kompetensi dan juga performa bahasa, penggunaan diagram Bohm dalam analisis, serta pandangan bahwa kalimat adalah satuan gramatikal tertinggi. Meskipun kuat dalam menjelaskan kreativitas berbahasa, aliran ini memiliki kelemahan seperti mengabaikan klausa dan terlalu fokus pada struktur batin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.